Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Alfredo, NIM C1B0190072, ruang 003 dengan mata kuliah Akuntansi Biaya, dosen pengampu Juliusman SE MSI AKCA. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya, perubahan volume, dan kaitan dengan departemen. Penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Yang pertama, biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, BOP tetap, yang kedua BOP variabel, dan yang ketiga BOP semi variabel. Yang ketiga, ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Apabila selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga mempunyai departemen-departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik dan departemen perawatan bengkel. Maka biaya overhead pabrik meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen-departemen pembantu ini, yang meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, dan asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Selanjutnya ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain. Yang pertama, satuan produk. Rumusnya yaitu tarif BOP per satuan sama dengan tarif BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Yang kedua, ada biaya bahan mentah. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah, misal biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Yang ketiga, ada biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah TKL, contoh pajak penghasilan atas upah karyawan yang ditanggung perusahaan, rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja dikali 100%. Yang keempat, ada jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya TKL dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar tenaga kerja langsung. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran tenaga kerja. Yang kelima, ada jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, contoh bahan bakar atau listrik dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya yaitu tarif BOP per jam mesin sama dengan tarif BOP dibagi tarif jam kerja mesin. Selanjutnya, dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila biaya overhead pabrik didominasi oleh elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan biaya bahan, seperti biaya sewa gedung dan asuransi gedung. Yang kedua, apabila biaya overhead pabrik didominasi oleh elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja, seperti biaya gaji pengawas, biaya tenaga kerja tidak langsung. Lebih dekat dengan biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, apabila biaya overhead pabrik didominasi oleh elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan fasilitas biaya, penyelenggaraan fasilitas pabrik seperti biaya reparasi dan pemeliharaan mesin,
biaya asuransi mesin, biaya penyusutan mesin, maka dasar pembebanan yang lebih dekat dengan biaya overhead pabrik adalah jam mesin. Yang keempat ada apabila biaya overhead pabrik relatif merata pada elemen-elemen biaya yang mempunyai hubungan erat dengan biaya bahan, biaya tenaga kerja atau biaya penyelenggara fasilitas pabrik, maka dipilih dasar pembebanan yang paling mudah penggunaannya, yaitu jumlah satuan produk. Pengumpulan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang bersama-sama terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang bersama-sama terjadi merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, terjadi selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Ada dua metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Metode yang pertama yaitu biaya overhead pabrik dibagikan kepada rekening-rekening persediaan. Metode yang kedua yaitu biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Metode yang lainnya yaitu selisih biaya overhead pabrik dibagikan kepada rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Dan metode yang lainnya juga selisih biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.